Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aduh, aku deg-degan nih gimana cara buat videonya. This is my first time buat video seperti ini, jadi harap maklum. Oke, untuk pertemuan kali ini sayang banget kita nggak bisa ketemu untuk tatap muka karena ada banyak banget teman-teman kalian yang nggak bisa ikut Jimit, jadi nggak apa-apa, kita buat aja video ini biar kalian bisa lebih jelas mengenai apa sih yang tadi disampaikan sama Bu Jenny gitu. Oke, lanjut aja. Hari ini kan tadi kalian sudah mengisi ya, kalian sudah mengisi apa namanya angket. Aduh ya ampun, susah banget ngomong. Tapi kita kan udah ngisi angket. Terus kira-kira apa nih gaya belajar kalian? Ibu kepo banget ya. Coba kalian ingat-ingat lagi, tadi kalian sempat apa gitu, dapat apa? Nah, kebetulan nih ibu bakal mau menjelaskan sedikit apa sih manfaatnya gaya belajar untuk kalian. Sebenarnya materi kali ini bukan tentang gaya belajar, tapi materi kali ini adalah mengungkap kenapa sih kalian susah banget untuk memahami konten isi pelajaran. Nah, sebelum kalian mau memahami konten belajar, kalian juga harus tahu gimana cara terbaik untuk kalian memahami konten pelajaran itu, karena setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kamu punya gaya belajar visual, temenmu punya auditori, dan temenmu lagi kinestetik. Kita nggak ada yang tahu. Nah, tapi ada 3 gaya belajar yang harus kamu ketahui. Oke, nomor 1 tentang visual. Visual itu, kalau kamu seorang visual, kamu pasti mudah mengingat apa yang dilihat, terus peka terhadap warna. Habis itu kalian pembaca yang cepat dan tekun, rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik, mengingat gambar juga dengan baik. Jadi otak kalian itu sangat baik dalam melihat tata letak, melihat gambar, ingatannya tuh baik. Jadi kalian tuh juga mudah sekali untuk mengingat jalan. Oke, buat kamu yang 30%-nya Maps Google, berarti kalian adalah seorang visual gitu. Nah, gimana cara belajar yang terbaik untuk kalian sebagai orang visual? Asik ya. Pertama, menggunakan diagram, gambar, atau peta. Nah, biasanya kalian akan sangat mudah paham melihat diagram, melihat sebuah gambar, ilustrasi, peta. Kalian tuh tahu ini maksudnya apa. Oh, ini maknanya apa di dalam gambar ini atau dalam visualisasi ini gitu. Kalian mudah menangkap itu. Terus kalian juga sangat terbantu dalam membuat coretan dan tanda penting. So, buat kamu orang visual, jangan malas-malas untuk membuat coretan, membuat tanda penting, membuat gambar-gambar yang bisa mengingat kamu isi konten tersebut gitu. Yang ketiga, kalian tuh bisa belajar menggunakan video atau gambar yang berwarna. Semakin balance, semakin indah gambar tersebut, kalian akan semakin ingat dan terpatri dalam ingatan kalian. Ingat ya, gaya belajar visual bukan berarti dia pinter gambar. Enggak selalu. Tidak selalu seperti itu, tapi kalian mampu mengingat sebuah bentuk dengan baik sehingga isi dari yang ada bentuknya itu kalian bisa ngerti gitu. Oke, next. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa
kasih pertanyaan di komentar ya. Oke, lanjut. Ada gaya belajar auditori. Mari kita zoom. Nah, ada mbak-mbak lagi megang HP sambil dengerin musik nih. Nah, kalian udah tahu namanya juga auditori, berarti berhubungan dengan audio atau pendengaran. Nah, ciri-cirinya biasanya kalian tuh bicara ke diri sendiri saat belajar. Jadi kayak kalian mungkin apa ya, kalau belajar tuh ini apa ya, gini. Jadi kalian ngomong sendiri gitu. Kedua, mudah terganggu keributan. Jadi kalau misalnya kalian sedang belajar, kalian sedang mengerjakan sesuatu, atau kalian sedang bekerja, terus tiba-tiba ada suara ribut, bom atom, apa segala macam, kalian bakal amat sangat terganggu. Dan kalian mudah sekali terdistrak. Jadi ketika kalian sedang membaca mungkin, atau sedang melakukan sesuatu, terus kalian diajak ngomong dan suara itu jauh lebih besar daripadamu, kamu akan mudah terganggu, kamu akan terdistrak dengan cepat gitu. Nah, penting banget nih buat orang auditori untuk matiin atau silent HP-nya, karena ibu nih, kebetulan ibu adalah auditori banget. Ibu selalu silent suara HP karena itu sangat mengganggu gitu. Terus ibu juga bisa membedakan jenis suara dengan baik gitu ya. Wede. Terus hebat dalam bercerita. Nah, karena dia memiliki intonasi, dia mampu membuat intonasi nada yang baik gitu. Terus senang diskusi dan menjelaskan, seperti ibu ini yang bawel sekali kalau udah menjelaskan. Senang banget sama yang namanya menjelaskan gitu ya. Nah, cara belajar yang terbaik bagaimana? 1. Membaca dengan suara. It's okay. Kamu bisa cari tempat yang menyenangkan untukmu membaca dengan suara. Biasanya kan ada mungkin keluargamu yang gak suka kalau misalnya ada yang baca keras-keras. Kamu bisa nyari di mana, di atas genteng atau gimana, di atas sumur atau gimana. Jadi kalian membaca dengan suara sehingga kalian bisa ingat tuh dari suara tersebut. Kedua, menulis ulang yang dipelajari. Ini juga penting sebenarnya. Menulis apa yang kalian dengar biasanya, apa yang kalian ingat kalian tulis lagi, terus kalian baca lagi, itu jauh lebih membuat kalian ingat ya. Terus yang ketiga, cara belajar adalah diskusi dan berdebat. Biasanya orang auditori ini seneng banget ngajak diskusi atau seneng banget tukar pikiran, tapi melewat obrolan gitu. Dan satu lagi, orang auditori itu gak bisa kalian bohongin dengan kata-kata. Maksudnya apa? Kalau misalnya kamu bohong, misalnya kamu cerita pattern A, terus di kemudian hari kamu tiba-tiba merubah jadi patternnya B, dia akan tahu duluan karena dia inget ucapan kamu. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya pacar atau gebetan yang anak auditori gitu ya, jangan pernah jadi fuck girl atau fuck boy, oke? Karena kalian akan ketahuan oleh kami yang auditori, oke? Oke, lanjut aja. Terakhir nih, ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang kayak gimana tuh? Gaya belajar yang lebih menyukai sesuatu yang sifatnya perilaku, konkret, langsung, to the point. Ini gimana caranya, dia bisa lihat dan dia bisa tirukan dan dia bisa pintar di situ. Contohnya, ciri-cirinya, dia biasanya kalau hafal dengan jalan atau bolak-balik atau mengetukkan tangan, mengetukkan pulpen, atau menggunakan bermain musik dengan pergerakan. Dia bisa menghafal dengan gerakan gitu. Kedua, menggunakan isyarat tubuh ketika berbicara. Jadi kalau ada teman kamu yang kalau ngomong
tangannya, badannya, kepalanya, kakinya, jarinya gerak-gerak. Nah, biasanya dia adalah anak kinestetik gitu ya. Terus yang ketiga, banyak bergerak, sulit duduk dalam waktu lama. Oke, ini bagi yang suka jalan-jalan, yang kayaknya tuh panas gitu pantatnya kalau duduk lama di kelas. Mungkin kamu adalah salah satu kinestetik. Atau kamu ngeliat gebetan kamu kok kayaknya dia petakilan banget. Oke, fix dia anak kinestetik gitu ya. Kalau misalnya kamu lagi PDKT gitu, entah nanti somewhere kamu akan ketemu gitu, terus nanya gaya belajar kamu apa. Jadi kamu bisa tahu nih dia bisa mengingatmu dengan cara apa gitu. Cari perhatiannya dengan gerak-gerak, dia akan langsung dapat menangkap gitu ya. Terus cara belajarnya gimana nih? Cara belajar dia adalah melakukan praktek. Segala sesuatu yang berbentuk praktek, dia mampu melakukannya. Biasanya anak yang kinestetik ini sangat menyukai kegiatan-kegiatan seperti tata rias, ya, menjahit, lalu menggambar juga bisa, tapi menggambar yang mempraktekkan, menari. Nah, siapa di sini yang jago dance? Kalian pasti anak kinestetik banget karena kalian mampu mengingat gerakan dengan baik. Ya, itu kalian pintar banget. Terus mengamati contoh konkret. Dia nggak bisa tuh dibayang-bayang. Kalau misalnya mungkin orang yang auditori atau orang yang visual bisa diberikan contoh-contoh yang nggak konkret ya. Misal kalau misalnya auditori cuma diceritain, dia bisa membayangkan. Visual cuma diberikan beberapa ilustrasi gambar yang cuma gambar, bukan gambar bergerak, dia bisa ngerti alurnya gimana. Tapi untuk kinestetik dia agak sulit. Dia harus tahu nih kayak gimana contoh konkretnya, bagaimana gerakannya, dan dia akan sangat mudah mengingatnya gitu. Terus cara belajar yang paling epic adalah dengan drama, permainan, aktivitas lapangan. Dia sangat keren di situ. Oke, itulah beberapa gaya belajar. Dan next, Ibu akan jelasin kenapa penting sih gaya belajar itu ya di video selanjutnya. Bye. Ih,